Nah, udah masuk tuh. Halo Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Halo, Bu Marlin. Mulaikah kita Bu? Mulai jam berapa nih? Iya, Mulai kapan? iya. Kecil ya. Sekarang. Yang jadi coachnya aku apa Bu Vivi duluan? Hmm? Eh, Bu Marlin dulu apa aku nih? Serah, bebas. Terserah Bu Vivi, terserah. Ya udah aku dulu deh. Bu Vivi jadi coach. Ya, aku Ya, coachi berarti ya. iya, iya. Oke. Hai ya Allah deg-degan aku. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Tersalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam, Bu Marlin. Lagi apa Bu? Eh, biasa habis ada acara di sekolah tadi. Oh, acara apa Perayaan Bu? Hari Guru. Perayaan Hari Guru. Sama nggak di sekolah Bu Oh Marlin? iya benar.
Iya, pasti dapat buket ya, Bu, dari anak-anak ya? Iya. Berarti sekarang udah nggak sibuk ya, Bu? Iya, Gimana ya, pengen cerita, Bu, sebenarnya nih. boleh. Kenapa tuh Marlin? Itu loh tentang anak muridku. Aku kan Kenapa wali kelas nih, gitu? Bu, di kelas 10. Aku Mm-mm. wali kelas di kelas 10 kan ya. Iya. Kemarin tuh aku suruh anak itu nulis gitu. Biasa ya, aku kan guru bahasa Indonesia, Bu. Jadi pasti aku Iya. sering banget nyuruh anak nulis, terus Mm-mm. baca gitu. Kemarin Mm-mm. tuh saya suruh dia nulis biodata, biodata dia aja gitu, nama Mm-mm. sama lain-lain lah, tanggal lahir dan lain-lain gitu. Nah, pas aku lihat dari jauh gitu ya, kok nih anak kayak ketakutan gitu, kenapa ya? Kayak Mm-mm. nggak pede gitu. Terus saya samperin nih Bu, saya samperin dia. Pas saya samperin ternyata dia tuh nulis semakin ditutup-tutupin gitu, nulisnya dia tuh semakin ditutupin gitu. Mm-mm. Eh, Terus pas saya sengaja buka gitu bukunya, coba saya lihat gitu, coba Ibu mau lihat. Gitu. Ternyata dia tuh nggak bisa nulis Bu. Ya untuk ukuran kelas 10 harusnya kan ya sudah lancar ya Bu menulisnya ya. Iya, betul. Mm-mm. Jadi dia tuh tulisannya itu di buku bergaris itu 2 garis itu 1 huruf, Bu. Jadi Oh, segede-gede, oh gede-gede banget gitu. Jadi kalau dalam satu halaman tuh dia cuma bisa nulis berapa? 1 atau 2 kalimat mungkin. Itu. Jadi mm. boros. Harusnya kan kelas 10 udah nggak begitu ya. Iya. Sebelumnya, Itulah. iya. Sebelumnya Burung Marlin sudah tahu belum kalau anak tersebut belum bisa nulis dengan rapi begitu? Karena kan kita kan udah masuk hampir mau masuk semester 1 ya. Semester 1 udah hampir mau selesai gitu. Mm-mm. Apakah sebelumnya ketika masuk sekolah itu ada tes terlebih dahulu gitu? Sampai-sampai kenapa siswa tersebut bisa baru kita ketahui sekarang gitu ya? Ternyata dia tidak bisa menulis gitu. Iya, sebelumnya sih saya sudah tahu ya Bu ya, maksudnya sudah tahu tapi belum pernah menemukan langsung gitu. Nah Mm-mm. ini hari itu saya menemukannya langsung gitu karena kan dia ini siswa masuk zonasi ya Bu ya, kalau di SMA kan Iya, masih gitu. Jadi ya karena rumahnya deket, dia bisa masuklah ke sekolah kami itu gitu. Nah, pas dicek nih ternyata ya itulah dia tidak bisa menulis dan ternyata membacanya pun masih terbata-bata, Bu. Kemudian tindak lanjut yang Ibu Marlin lakukan setelah mengetahui itu apa? Gimana ya? Bagaimana? Saya Mm-mm. sih pengennya ya karena dia kan juga udah kelas 10 harusnya dia bisa belajar sama-sama sama temennya ya, Bu ya. Iya, tutur teman Saya sih sebaya ya. pengennya paling bener bener. Pokoknya langkah pertama ya, Bu, saya tuh Iya, pengennya kita duduk bersama nih, saya, orang tuanya, juga pihak kesiswaan dari sekolah, kemudian sama guru BK-nya. Itu iya, saya pengen ketemu, saya pengen ngobrol gitu. Pengen tahu apakah orang tuanya ini tahu nih tentang anaknya gitu, kondisi anaknya yang ternyata eh, nggak lancar menulis dan juga membacanya gitu ya. iya, Eh, ya saya pengen tahu. Nanti kalau misalnya ternyata memang orang tuanya tahu, mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah eh, ngajarin dia untuk ini Bu, calistung ya. Pertama kan kita harus treatment dulu ya Bu iya, ya. betul, betul. Iya. Jadi kayaknya saya mau kasih waktu dia dulu nih Bu. Sebelumnya dia belajar tetap belajar di sekolah Ini dari seperti Burma. biasa. Heeh. Tapi di waktu Mm-mm. lain gitu nanti saya mungkin
akan jadi guru SD lagi nih untuk dia nih, Bu. Iya. Iya, paling saya mau ngajarin dia juga, membaca, menulis, dan juga berhitungnya. Karena Mhm. saya juga nggak tahu nih berhitungnya mungkin dia juga nggak lancar kali ya, itu. Kemudian saya juga mau kerja sama sama orang tuanya. Sama Mhm. orang tuanya agar di rumahnya juga diberikan, bimbingan mengenai membaca, menulis, gitu. Itu sih Bu paling langkah yang pertama akan saya lakukan. Eee, Ibu Marlin mengetahui anak itu ketika dia menulis biodata itu selang waktu dari saat ini sudah berapa lama? Itu sekitar beberapa hari yang lalu sih Bu, sekitar 4 hari yang lalu deh. Berarti kita membutuhkan waktu ya ketika anak ini nanti hendak menghadapi ujian, pasti dia akan mengalami kesulitan ya Bu Marlin? Betul 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 banget Bu. Apakah ada tindak lanjut yang lebih cepat gitu untuk saat ini? Kira-kira Bu Marlin mau eksekusi dari rencana yang Bu Marlin itu sebelum ujian atau bagaimana? Mengingat waktu, kira-kira gimana ya? Keburu nggak Eee, itu? Pokoknya sih secepatnya ya Bu ya, akan saya eksekusi. Pokoknya mungkin besok sih Bu. Saya sih hari ini sudah menghubungi orang tuanya, saya Mhm. udah telepon kakaknya, kemudian ibunya. Jadi besok, orang tuanya dan kakaknya mungkin akan ke sekolah gitu Bu. Kita akan duduk bareng, ngobrol sama Wakasek dan guru BK-nya. Gitu sih Bu. Itu Iya, kayaknya ya Bu ya. mudah-mudahan ya Bu Marlin ya segera ditangani supaya anak ini nanti ketika ujian Iya Bu. udah bisa lancar membaca karena pasti dia akan mengalami kesulitan banget tuh di saat ujian gitu ya. Kalau membacanya pun masih terbata-bata, apalagi kalau misalnya ujiannya itu ada soal esainya. Untuk di sekolah Bu Marlin nanti ujiannya menggunakan teknologi apa? Atau masih di kertas gitu gitu diberikan kertas atau udah pakai CBT atau apa? Ujian besok sih kita pakai aplikasi gitu ya Bu ya, dan soalnya Portal. pilihan ganda, jadi mungkin mudah kali ya Oh untuk dia iya ya Bu ya. betul. Maksudnya, Mhm mhm. maksudnya itu cukup memudahkan kali ya dengan, soal-soal pilihan ganda tuh. Oh Mungkin iya. kalau esai dia agak kesulitan gitu. Kalau pilihan ganda kan mungkin ya karena Gampang dia ya. kalau dia random aja pilihnya itu bisa jadi benar gitu. Iya betul ya. Tinggal dia klik-klik aja ya Bu Marlin ya. Kalau Oh, misalnya oh soalnya betul kan ganda Bu. mungkin dia agak susahnya itu membacanya dan kita juga nggak tahu dibaca atau enggak sama anak itu Betul ya. betul. Nah, iya. Iya bener Bu, itu saya dari kemarin bingung itu Bu. Ini problemnya adalah anak saya kelas 10 belum bisa baca gitu. Iya. Oke Bu Marlin, mudah-mudahan nanti disegerakan ya apa yang Bu Marlin ingin lakukan untuk anak itu. Semoga nanti anak ini pun di semester berikutnya bisa cepat membaca, menguasai baca tulis, calistung gitu ya. Sesuai dengan kelasnya nih, karena kan langka banget ya kalau kita dengar kelas 10 bener sih kata Bu Marlin tadi, kalau anak di kelas 10 itu belum fasih calistung itu ya pasti itu sangat sulit sekali gitu ke depannya nanti apa yang akan dia lakukan itu Betul. benar-benar sulit banget gitu. Apalagi nanti ketika dia Iya, menghadapi dunia kerja atau ketika dia ingin melanjutkan ke universitas ya seperti itu. iya minimalnya saat ini kan kasihan juga ya Bu ya dia di teman-temannya gitu. Mungkin saya Iya. sih ya itulah ketika dia sudah belajar apa namanya calistung itu, kalau misalnya saya kasih waktu sebulan kayaknya ya Bu ya, kayaknya dalam waktu Mm-mm. sebulan ini nanti akan saya lihat progresnya gitu Bu. Iya. Iya Ya, semangat ya jadi Marlin. iya benar. Jadi ketika dia nanti bisa berprogres setelah 1 bulan ini, mungkin dia bisa lanjut ya Bu ya di sekolah itu, atau kalau memang tidak, mungkin kita akan Mm-mm. mencari bantuan orang lain gitu, pihak ketiga mungkin. Apakah anak ini tuh
sebenarnya bisa sekolah di sekolah kami dengan pendidikan Mhm. inklusi atau memang harus keluar dengan di sekolah yang berkebutuhan khusus Khusus, gitu. iya. Iya betul. Oh, Takutnya iya juga, bener. anak ini memiliki kebutuhan khusus ya. Betul betul betul, khawatirnya seperti itu kan kasihan ya Bu ya kalau harusnya pendidikan Mhm. khusus tapi malah di sekolah umum gitu. Itu semoga semoga solusinya berhasil sih Bu ya. Iya, semoga solusi yang Bu Marlin ingin lakukan itu, sukses, berhasil, dan anak tersebut juga kita bisa ketahui nih apakah anak tersebut memiliki kebutuhan khusus atau tidak, tuh. Iya Bu Vivi, makasih Bu Vivi. Akhirnya Sama-sama saya Bu bisa Marlin. menemukan jalan keluarnya nih gimana ya kira-kira. Dari kemarin itu yang menjadi kebingungan saya Bu. Iya Bu Marlin, semoga, nanti solusi, bisa berjalan dengan baik dan, anak ini juga, eee, bisa mendapatkan, kebutuhan dia sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira nih anak, berkebutuhan khusus atau tidak itu kan pasti butuh penanganan yang lebih lanjut gitu ya Bu Marlin ya, Iya ataukah emang betul. pola asuh yang salah atau bagaimana gitu, seperti itu. Nah, oke Bu Iya Marlin, Bu. semangat ya Bu Marlin. Iya, terima kasih Bu Vivi. Semangat juga Bu Vivi. Sama-sama Bu Marlin. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, gantian. Oke, gantian kita. Ada nggak ya semuanya ya? Mencangkup nggak ya? Berapa menit Bu Marlin kita? Maksimal itu 30 menit kayaknya ya. Maksimal ya. Maksimal Bu, kurang dari itu juga nggak apa-apa Gak berarti. apa-apa. Mm-mm. Eh, sekarang saya gantian. Assalamualaikum Bu Marlin. Waalaikumsalam Bu Vivi. Gimana Bu? Bu Marlin, aku mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol kenapa? Ada apa? Aku kan ngajar anak TBSM ya. Apa itu Bu? Eh, anak-anak SMK yang jurusan kendaraan bermotor. Jadi satu kelas tuh cowok semuanya, anak laki-laki semua. Oh, iya. Iya, nah udah gitu kan anak-anak itu susah banget ya Bu Marlin diatur, ya ampun aku tuh kadang tuh ya sampai stres sendiri gitu, mikir bagaimana nih caranya menguasai kelas ini. Anak-anaknya itu kayak nggak mau belajar, minat belajarnya itu nggak ada banget gitu. Mm-mm. Pokoknya susah banget deh itu dikontrolnya ya anak tersebut. Eh, sampai saya pakai strategi pertama ceritanya. Strategi pertama saya pendekatan dulu nih sama anak-anak ini. Jadi belum saya berikan materi, kemudian mungkin yang di depan aja memperhatikan, kalau yang di belakang tetap sibuk dengan handphonenya. Ini Kemudian kelas berapa lagi Bu mereka Bu? kelas 11 Bu Marlin, kelas Kelas 11. 11 ya berarti ya? Iya, 11 ya? Oh gitu. terus Iya iya. Terus anak-anak itu gimana Bu? iya Kira-kira anak. Bu Vivi mau gimana tuh ke mereka tuh? Nah, udah gitu strategi kedua saya keliling ngajar seperti itu. Kemudian saya suruh mereka menggunakan teknologi yang mereka gunakan kan handphone supaya handphonenya bermanfaat. Saya buat diskusi antar kelompok. Kemudian saya berikan lagi kasus supaya dia nyari nih permasalahannya bagaimana. Kata saya gunakan handphonenya masing-masing. Menurut saya sih efektif tapi tidak optimal. Masih aja tuh ada yang tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Menurut Bu Marlin, eee, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan gitu, solusinya? Ini sebelumnya Bu Vivi maunya gimana nih? Anak-anak maunya anak-anak gimana? Saya maunya itu anak-anak itu fokus, memperhatikan, pelajaran saya dan mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu, gitu. Emang agak sulit ya Bu ya mengajar generasi Z nih ya. Kalau Iya. dari Bu Vivi sendiri kira-kira Bu Vivi akan melaksanakan apa? Gimana solusinya kalau menurut Bu Vivi?
Kemarin sih saya sudah, melakukan, pendekatan terlebih dahulu nih. Ketika saya masuk, kemudian mereka masih sibuk dengan diri mereka masing-masing, kemudian saya sudah buat, keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Nah, eee, mereka itu masih tuh belum ada perubahan. Lalu saya sisipkan dulu nih, saya belum memulai pelajaran, saya sisipkan terlebih dahulu, kayak saya, setel video, saya sajikan kepada mereka video inspirasi, kemudian setelahnya saya tanya mereka satu-satu. Nah, di sana tuh mereka udah mulai ada, sedikitnya perhatian gitu. Lalu, saya baca dari karakter mereka bagaimana ya, apakah mereka akan menerima materi dengan metode ceramah walaupun, sedikit gitu. Apakah diawali harus dengan metode ceramah atau bagaimana? Ternyata, metode ceramah di awal itu tidak efektif. Akhirnya saya, berikan dulu video tentang, karena sejarah, tentang pahlawan-pahlawan pergerakan nasional atau tentang era-era kolonialisme dan imperialisme. Baru mereka mulai, tertarik, menyimak ya, Bu Marlin. Tapi ada beberapa anak terkadang yang nggak ada di kelas, alasan ke kamar mandi tapi selanjutnya tidak kembali lagi, seperti itu. Dan itu berkelanjutan. Lalu saya Heeh. pendekatan lagi dan saya hafal itu ya nama anak itu sampai sampai saya hafalkan. Di pertemuan berikutnya saya panggil terus anak itu, saya tanya lagi, "Kenapa?" Gitu kan. Ketika, alasannya, "Kok toilet lama banget, kok nggak lama kamu nggak balik lagi?" Minggu berikutnya alhamdulillah sudah ada perubahan anaknya itu, tapi berganti anak lagi gitu, seolah-olah tuh mereka tuh emang ingin minta perhatian gitu ya, Bu Marlin ya. Heeh, sampai Anak yang ganti-gantian ini ya. ya, anak yang ini udah bener, anak yang berikutnya seperti itu lagi. Akhirnya, saya tidak, melakukan pembelajaran di kelas untuk duduk gitu kan, duduk seperti gitu ya, siswa dengan guru, akhirnya saya mundurkan kursi, kursi sama saya dimundurin, kalian buat lingkaran, saya suruh mereka ngedeprok gitu ya kalau kata bahasa kitanya, ngedeprok di lantai, Mhm. posisi saya, duduk, nah baru mereka ngumpul mau. Jadi saya sharing-sharing dulu, sharing-sharing, saya buat, "Udah deh kamu, Ibu buatin, classroom aja," kata saya. "Nanti tugas-tugas kamu upload di classroom. Pokoknya, kalau yang nggak upload berarti nggak punya nilai." Saya seperti itu. Heeh. Ternyata mereka sih antusias ya Bu Marlin, memang antusias sekali sih gitu kan. Dari yang sudah saya berikan dia sampai nanya, "Bu, coba Bu saya minta linknya Bu, begini." Eee, ada beberapa anak yang komentar di classroom walaupun ibaratnya tugasnya belum dan sebagainya. Ya begitu Bu Marlin kira-kira untuk anak ASM ini. Iya, karena mereka juga generasi Z kali ya, Bu, ya. Mereka Iya, lahir di zaman yang udah ada gadget gitu, gawai. Jadi mereka, ya pokoknya udah terbiasa lah semua-muanya di gawai itu. Jadi mungkin mereka senang juga kali ya kalau iya, dikasih tugas di sana gitu. Eee, keren keren, Bu. Terus ini kira-kira akan dilakukan ke semuanya ya, Bu, ya? Termasuk anak-anak yang baik-baik aja di kelas gitu ya? iya, saya berlakukan untuk, semua siswa yang baik-baik saja sampai yang, tidak baik-baik saja itu, gitu. Dari anak yang, Mhm. rajin sampai anak yang, eee, tidak, disiplin, saya tetap berikan. Kendalanya gitu, mungkin kalau anak yang tidak terbiasa dengan kedisiplinan, dia pasti banyak ngeluhnya dulu tuh, "Bu, inilah, Bu, itulah," gitu, banyak alasan lah, 1000 alasan gitu ya. Cuman, di situ saya kadang, agak keras sedikit ya, karena itu anak laki-laki, saya kasih dia agak keras. "Pokoknya gimana caranya, itu tugas harus dikumpulkan," kata saya seperti itu, "harus Heeh. dikerjakan." Itu bener-bener kadang, "Bu, jam kos ya," gitu. Jadi seolah-olah dia tuh nggak mau belajar banget gitu. Saya tanya, "Ini sebenarnya nggak mau belajar,
di pelajaran Ibu atau gimana?" "Enggak," kata dia. "Saya berharapnya setiap pelajaran jam kos." "Loh, ke sekolah datang mau ngapain?" Kata saya seperti itu. Tapi setelah saya pendekatan-pendekatan, tadinya susah banget emang setelah saya lakukan pendekatan secara, "Udah deh pendekatan dulu deh, kita jangan kasih materi dulu," kata saya. "Saya pendekatan dulu nih sama anak-anak ini satu, pelan-pelan nih dari anak yang tadinya bener-bener nggak mau tahu banget gitu kan tentang pelajaran ini sampai akhirnya dia mau tahu banget." Eee, tapi ya begitu, walaupun belum optimal, seenggak-enggaknya ada perubahan walaupun sedikit gitu, Bu Marlin. Mereka terbiasa dari pandemi kali ya Bu, jadi minta jam kos terus. Iya, Terus ini mereka berasanya seperti kira-kira itu. Bu Vivi mau melaksanakan itu kapan Bu? Mau secepatnya kapan? Terus jangka waktunya berapa lama tuh kira-kira? Atau mau Saya, selamanya menggunakan itu gitu? untuk pendekatan sendiri saya, setelah saya melakukan, beberapa pendekatan kurang berhasil, sepertinya pendekatan kemarin itu saya berhasil dengan cara saya masuk dulu nih ke urusan pribadi mereka, dengan siapa mereka deket, kemudian, bagaimana perasaan mereka gitu kan, mereka akhirnya kan curhat dengan masalahnya mereka. Nah, jadi dia sekarang di setiap pelajaran saya yang tadinya anak-anaknya itu nggak ada, kan jadi ada nih, Bu Marlin. Cuman kendalanya bagaimana dia bisa menerima pelajaran saya sejarah ini. Nah, pelan-pelan saya sisipkan di waktu-waktu yang 2 jam pelajaran ini saya selang-seling. Dan itu udah saya lakukan. Walaupun belum optimal, mungkin nanti akan saya optimalkan setelah semester 2 ini. Karena di semester 1 ini kita sudah persiapan untuk menghadapi ujian. Nanti di semester 2 saya akan benar-benar melakukan pembelajaran yang optimal untuk mereka ke depannya supaya mereka itu mau menerima pelajaran sejarah yang saya berikan tanpa ada yang ke kamar mandi tidak balik lagi, tanpa ada yang tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya atau tidak mau tidak menyelesaikan lah, tidak menyelesaikan kompetensinya. Mereka itu benar-benar oh pokoknya ya Bu Marlin benar-benar seperti menolak untuk belajar gitu. Minatnya itu tidak ada sama sekali seperti itu. Iya begitu Bu memang, tapi tuh, Iya. apa namanya, rencana dari Bu Vivi tuh udah oke menurut saya, bener generasi Z itu memang harus dideketin dulu ya Bu ya, dia tuh emang Iya. harus dia tuh nggak bisa kalau dimarahin Bu, mereka tuh nggak bisa dimarahin gitu ya. Jadi, mereka memang harus dideketin, ditanya gimana gimana maunya gitu. Iya Iya, betul. ini Bu Vivi kira-kira akan melibatkan siapa saja Bu? Apakah Bu Vivi bersama dengan mereka saja atau ada pihak lain gitu? Atau ada guru lain kah? Eh Sepertinya cuma saya dengan siswa saja karena ini terkait mapel saya. Paling saya ada deh yang saya libatkan ketua programnya ya, ketua program daripada TBSM ini sendiri untuk Heeh. mengkontrol daripada sikap anak-anak ini. Misalnya ketika mereka nggak ada, mungkin saya akan ke kaproknya dan ke wali kelasnya seperti itu. Jadi Itu minimal yang saya ada libatkan. yang tahu ya Bu ya, yang bisa Iya, kontrol juga betul. gitu Ada yang ya. membantu dalam mengkontrol sikap anak-anak ini, seperti itu. Oke, Iya, udah bagus Bu itu. iya, Semoga semoga rencananya, solusinya itu tepat ya Bu ya. Semoga bisa membuat mereka bisa duduk diem, tenang, anteng belajar gitu tanpa harus eh, hilang satu persatu gitu. iya betul, Iya, Bu Marlin. semangat Bu Vivi. Iya, semangat Bu Marlin. Terima kasih Bu Iya, semoga Marlin. apa yang selama ini digalauin jadi masalah hilang setelah melaksanakan itu ya Bu ya. Iya, betul Bu Marlin. Terima kasih nih Bu Marlin atas waktunya. Eh, saya jadi plong ya. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi dengan baik. Iya Bu Vivi, sama-sama Bu. Semangat Bu Vivi. Semangat Bu Marlin. Udah nih Bu, gimana kita Bu? Oke, kita ngisi refleksinya.
Bu Maril udah ngedownload belum refleksi ininya? Gimana Bu? Belum. Bu Vivi udah emang. Refleksi coachingnya. Beb, HP dong Beb, tolong. Mati laptopnya. Baru aku mau keluar juga Bu. Aduh, mati lagi nih laptop. Ayo kita ngisi isi itu ya. Oke Bu, aku lagi ngisi nih, lagi buka, baru mau buka sih.
Bertiga sudah, Bu? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Kalau sudah, saya hentikan rekodnya. Kembali ke main room, Bu, kalau sudah. Oh iya, Pak, siap. Baik, Pak. Makasih, Pak.